Shalom adik-adik, halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, pagi ini di belakang Bu Bitani, matahari bersinar sangat terang. Ya, pagi-pagi itu bagus, waktu yang bagus untuk kalian berjemur. Ya, selain itu menyehatkan tubuh kita, juga katanya bisa membuat tubuh kita terhindar dari bahaya virus corona. Nah, sambil kita menikmati matahari pagi, mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita akan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Pasti tahu lagunya semua. Mari kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Berkati Tuhan, jadikan kami anak Tuhan, anak yang baik, anak yang nurut. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa yang sangat indah dari adik Peter. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, saat ini kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kakak Sarlen. Silahkan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, "Rumahku akan disebut rumah doa." Kitab Matius pasal 21 ayat 13.
Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang dibacakan oleh teman kita Charlene. Moga-moga adik-adik semua yang ada di rumah ikut membaca firman menggunakan Alkitab masing-masing ya. Nah, adik-adik, siapa yang suka kebersihan? Siapa yang di rumahnya suka bersih-bersih? Ya, ibu ya yang suka bersih-bersih. Oke, ya, adik-adik, menjaga kebersihan itu sangat penting ya. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh kakak Charlene, ternyata Tuhan Yesus itu juga suka kebersihan. Nah, tadi apa yang dilakukan ya? Sebenarnya cerita apa tadi yang diceritakan dalam Alkitab yang sudah dibaca hari ini? Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan ibadah Paskah, perayaan Paskah, Paskahnya orang Yahudi. Nah, jadi semua orang itu akan pergi berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, ya, baik itu yang di luar Yerusalem ataupun yang di Yerusalem akan berbondong-bondong menuju Bait Allah. Bait Allahnya ada di Yerusalem. Nah, Yesus sudah melakukan hal ini dari umurnya 12 tahun. Adik-adik umurnya berapa sekarang? Ada yang 7 tahun, ada yang 14 tahun. Nah, Tuhan Yesus merayakan ibadah dari rumahnya menuju ke Yerusalem bersama orang tuanya itu dari umur 12 tahun. Nah, adik-adik, ya kalau dilihat dari cerita itu, ternyata orang pergi ke gereja, pergi beribadah di bait Allahnya orang Yahudi itu seperti kita membawa persembahan. Nah, persembahannya mereka itu ada 2 jenis. Persembahannya ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah hewan kurban, yaitu hewan yang dipilih adalah hewan yang tidak bercacat. Kemudian yang kedua adalah persembahan berupa uang. Uang ini adalah uang sikal. Uang sikal saat ini tidak beredar lagi. Nah, jadi zaman dulu orang-orang yang berada di luar Yerusalem itu harus menukar uang, ya, mata uangnya ke dalam bentuk sikal. Nah, orang-orang mengetahui hal ini, mereka akhirnya membuka pasar, ya, membuka penukaran uang, membuka jual beli hewan-hewan di depan Bait Allah. Nah, sebenarnya tidak masalah ya kalau misalnya jual beli ini dilakukan dengan benar dan baik, tidak mengganggu ibadah. Tapi di sini ketika Tuhan Yesus datang untuk merayakan ibadah Paskah, ya, perayaan Paskahnya orang Yahudi, Tuhan Yesus merasa marah. Kenapa? Iya, jadi Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang orang-orang lakukan, jual beli yang mereka lakukan sudah melanggar aturan. Mereka menjual belikan barang, menukar uang, ya, pertukaran uang itu dengan cara yang salah. Mereka lebih mementingkan keuntungannya sendiri. Jadi kesannya lebih seperti memeras, ya. Misalnya harusnya 1.000 rupiah ditukar dengan berapa sikal gitu, terus akhirnya dinaikin jadi lebih besar nilainya dari yang seharusnya. Misalnya harga daging kurbannya itu senilai 500.000, mereka jualnya jadi 1 juta atau lebih, ya. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Maka dari itu, apa yang Tuhan lakukan tadi? Ada yang menyimak? Yang Tuhan lakukan ketika Dia tahu bahwa ada kecurangan dalam praktek jual beli di dalam gereja. Ada yang tahu yang Tuhan Yesus lakukan? Oke, kalau gitu lihat di ayat yang ke-15. Silahkan dilihat ayat yang ke-15. Di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus
membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus marah. Loh, gimana sih Bu Guru? Katanya kita anak Tuhan gak boleh marah-marah. Ya, bukan begitu. Jadi marahnya Tuhan Yesus itu berbeda. Di ayat lain mengatakan bahwa kamu boleh marah asalkan tidak bisa mengendalikan diri. Ya, jadi kamu boleh marah asal bisa mengendalikan diri. Kamu boleh marah asalkan marahmu itu adalah untuk kebaikan. Nah, oke. Tuhan Yesus marah itu kenapa tadi yang pertama? Karena praktik jual belinya itu untuk kepentingan sendiri. Dan yang lebih penting lagi, kenapa Tuhan Yesus marah adalah orang-orang jadi sibuk untuk berdagang, bukan beribadah. Ya, jadi ketika ada orang-orang beribadah di bait Allah, mereka yang harusnya kusuk terganggu, ya, terganggu suara dari luar, suara orang berjualan. Nah, Tuhan Yesus marah. Marahnya Tuhan Yesus itu untuk mengingatkan kembali orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di bait Allah. Untuk apa? Ya, untuk beribadah dengan benar. Ya, rumah Tuhan, bait Allah itu ingin dikembalikan lagi fungsinya oleh Tuhan sebagai tempat untuk berdoa dan memuji Tuhan, bukan untuk berjualan. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, Tuhan Yesus memberi contoh kita untuk menjaga kebersihan bait Allah. Adik-adik jika pergi ke gereja itu juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan yang dijaga itu bukan hanya luarnya, bangunan gerejanya, tapi juga menjaga kebersihan hati, pikiran, dan sikap kita ketika sedang berada di gereja. Nah, apa yang adik-adik bisa lakukan untuk menjaga kebersihan gereja? Ya, yang pertama, ketika kalian masuk ke gereja, ya, harus masuk dengan keadaan yang khusyuk, ya, tidak memikirkan hal-hal lain selain beribadah. Terus yang kedua, ketika sedang beribadah, adik-adik bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Ya, pada saat ini adik-adik ada di rumah, tetap harus seperti itu, ya, karena gereja itu tidak hanya sebuah bangunan, tapi gereja itu adalah juga tubuh, ya, tubuh kalian itu juga sebuah gereja, ya. Jadi yang harus dijaga kebersihannya itu bukan cuma gereja bangunan, tapi tubuh kalian juga itu harus dijaga kebersihannya. Nah, adik-adik, selain mendengarkan firman Tuhan, kalian juga diharapkan ketika sedang bergereja, sedang beribadah, kalian bisa memuji nama Tuhan dengan baik, terus kemudian mendengarkan firman Tuhan dengan khusyuk, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian mengumpulkan persembahan dengan baik, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, kalian bisa mengikuti ibadah, ya, dari awal hingga akhir dengan baik, supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan bisa masuk ke dalam hati kalian, ya. Jika hal itu bisa dilakukan jika kalian melaksanakan ibadah dengan bersih, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, begitu firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik
bisa menjadi gereja yang baik, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik ketika sedang beribadah di gereja maupun beribadah di rumah, maupun ketika kalian melaksanakan kegiatan kalian sehari-hari ya. Jadi karena tubuh kalian adalah gereja, maka apapun yang kalian lakukan harus dilakukan dengan baik, tidak untuk mencari keuntungan diri sendiri seperti yang tadi Tuhan Yesus bilang, tidak untuk mencari keuntungan diri sendiri dan tidak untuk merugikan orang lain. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti, menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan. Ya, adik-adik, ketika mempersembahkan seperti yang sudah Ibu bilang tadi, persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan rasa syukur. Kalian berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, karena kalian adik-adik persembahan dari rumah, kalian bisa masukkan persembahan kalian ke dalam amplop, kemudian kalian beri tulisan ya, persembahan sekolah minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Nanti persembahan itu bisa dititipkan ke ayah, ibu ketika lewat di depan gereja atau ketika ibadah berikut. Oke, persembahan hari Minggu ini kita akan hantarkan kepada Tuhan dengan lagu yang sudah biasa kita nyanyikan, yaitu lagu Persembahan Kami pada hari ini. Ya, sudah disiapkan semua. Kalau sudah, mari kita mempersembahkan dengan bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mempersembahkan persembahan kita pada hari ini. Nah, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang boleh kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami menghampiri tatamu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu yang dilakukan secara online di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah sekolah minggu ini
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, supaya persembahan ini dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah kami terima, yang mengajarkan kepada kami agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu bersih. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Semua doa dan permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Hari yang sudah membawakan doa persembahan dan doa penutup untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga Bapak Hari dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke adik-adik, ibadah kali ini gak terasa ya, sudah sampai di ujung, sudah sampai di akhir. Nah, nggak pas nih rasanya kalau misalnya kita mengakhiri ibadah tanpa nyanyian. Oke, kalau gitu kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi bersama-sama, bernyanyi dengan suara yang keras supaya suaranya sampai ke langit, didengar oleh Tuhan, membuktikan bahwa anak-anak sekolah minggu selain bersemangat walaupun mereka ibadah di dalam rumah masing-masing, tetapi juga anak sekolah minggu adalah anak-anak yang selalu ceria, pintar mengucap syukur, dan sedang dalam keadaan sehat ya. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama dengan suara yang keras supaya Tuhan tahu bahwa kita sedang berbahagia dan dalam keadaan sehat. Mari kita bernyanyi lagu yang mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersihan, yaitu lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ya, mari kita bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati